Selamat pagi atau selamat siang Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Terima kasih telah bergabung pada webinar edukasi perpajakan hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemajakan atas benefit karyawan berdasarkan PMK nomor 66 tahun 2023. Yang dimana topik ini penting karena berbagai fasilitas yang diberikan kepada perusahaan kepada karyawannya kini menjadi konsekuensi perpajakan yang perlu dipahami dengan baik oleh kita semua. Oke, boleh di next. Nah, jadi teman-teman semua, banyak perusahaan nih yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada karyawannya sebagai bentuk kesejahteraan dan apresiasi. Namun, seringkali juga muncul pertanyaan, apakah perlakuan pajak itu sudah sesuai dengan ketentuan baru atau belum? Nah, melalui webinar kali ini, kita akan membahas bagaimana natura dan kenikmatan diperlakukan dalam pemajakan sehingga perusahaan dapat menghindari resiko ketidakpatuhannya itu sendiri berdasarkan PMK 66 tahun 2023. Oke, boleh di next. Nah, benefit karyawan yang umum diberikan oleh perusahaan itu kan pasti seperti makan siang, makan dan minum bagi seluruh karyawan, kendaraan dinas, fasilitas kesehatan, rumah atau mes karyawan, terus juga fasilitas telepon seluler dan voucher atau hadiah. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah seluruh benefit tersebut memiliki perlakuan pajak yang sama? Nah, jawabannya belum tentu. Karena setiap jenis benefit perlu kita analisis dulu nih berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan berapa besar sih penerimaan yang teman-teman terima oleh pihak perusahaan yang bisa dijadikan sebagai objek pajak. Oke, boleh dilanjut? Nah, oke, teman-teman. Jadi, kenapa sih PMK 66 tahun 2023 ini penting? Nah, PMK 66 tahun 2023 ini hadir sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang HPP yang dimana eh, sebelum berlakunya ketentuan terbaru ini, perlakuan pajak atas natura atau kenikmatan itu sering menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktiknya. Nah, di PMK 66 tahun 2023 ini memberikan kejelasan mengenai definisi natura dan kenikmatan, natura dan kenikmatan yang menjadi objek pajak, natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak, serta tata cara penentuan nilai natura dan kenikmatannya. Nah, pertanyaan utamanya nih dari webinar kita kali ini, benefit yang diberikan oleh perusahaan ini termasuk objek pajak atau bukan? Oke, kita akan bahas lebih lengkapnya lagi. Oke, boleh lanjut? Oke, nah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang HPP, nah salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang HPP adalah perluasan definisi penghasilan. Jika sebelumnya, jika sebelum dilakukan Undang-Undang HPP, natura atau kenikmatan itu dikecualikan dari objek pajak serta tidak dapat dibebankan oleh pemberi kerja dan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sedangkan setelah diberlakukannya Undang-Undang KPP, natura dan kenikmatan ini merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Kemudian, atas pendapatan natura ini dapat dibebankan oleh pemberi kerja selama berhubungan dengan kegiatan 3M, yaitu menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Oke, boleh di next. Oke, jadi pada slide ini dijelaskan definisi natura dan kenikmatan berdasarkan PMK 66 pasal 3 ayat 4 dan juga 5, di mana natura adalah penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk barang selain uang
yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Contohnya, itu adalah fasilitas mobil ex-dinas yang diberikan kepada karyawan. Nah, untuk kenikmatan ini sendiri berbeda nih pengertiannya dengan natura. Kenikmatan adalah penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan yang bersumber dari aktiva. Yang pertama, pemberian penggantian atau imbalan, dan yang kedua adalah pihak ketiga yang disewa atau dibiayai oleh pemberi. Contohnya adalah fasilitas mobil dinas. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri terkait dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, itu yang dimana kegiatan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan juga pegawai. Kemudian untuk penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan jasa itu adalah terjadi karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Oke, jadi antara natura dan kenikmatan itu mereka memiliki pengertian yang berbeda ya, teman-teman semua. Jadi jangan sampai disalahartikan. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah kewajiban pemberi kerja atas natura dan kenikmatan. Nah, perusahaan ini sebagai eh, perusahaan itu kan sebagai pemberi kerja yang dimana memiliki kewajiban nih mereka untuk menghitung, memotong dan juga melaporkan pajak atas natura atau kenikmatan yang dimana menjadi objek pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan inventarisasi seluruh fasilitas yang diberikan kepada karyawan. Nah, berdasarkan pada pasal 23 ayat 2 PMK 66 tahun 2023, pemberi kerja ini wajib wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas natura atau kenikmatan pada saat satu, terutama penghasilan yang bersangkutan, dan yang kedua, diserahkannya hak atau fasilitas kepada pegawai. Nah, karena pemberian ini itu berkaitan dengan pemotongan pajak yang akan dikenakan oleh pihak karyawan, maka implikasi pemotongannya itu jika memang dia adalah pegawai negeri Indonesia, pegawai warga negara atau WNI, itu dia akan dikenakan potongan pada PPh pasal 21-nya. Nah, kemudian kalau misalkan karyawan tersebut adalah warga negara asing atau WNA, maka akan dikenakan yang dipotong itu adalah PPh pasal 26. Nah, dampak bagi perusahaan itu adalah satu, perubahan perhitungan PPh pasal 21 dan 26 pegawai terkait dengan tambahan natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Kemudian perubahan perlakuan fiskal di sisi PPh Badan Pemberi Kerja. Dan yang ketiga, perlu adanya evaluasi atas seluruh kebijakan benefit karyawan. Karena kan pasti setiap karyawan itu ada kemungkinannya mereka menerima natura atau kenikmatannya itu dalam nominal yang berbeda. Gak semuanya itu sama. Oke, boleh dilanjut. Nah, sekarang kita masuk nih. Jadi, apa aja sih yang termasuk objek pajak yang dikecualikan? Nah, walaupun secara umum nih natura dan kenikmatan ini menjadi objek pajak, pemerintah juga memberikan beberapa pengecualian. Nah, pengecualian ini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan pegawai, kebutuhan operasionalnya, serta pada keadaan-keadaan atau kondisi tertentu. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Mungkin dulu yang diatur pada Undang-Undang 36 tahun 2008, yang dikecualikan dari objek PPh itu ada tiga, yaitu adalah penyedia makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua, natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Dan yang ketiga adalah natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja. Nah, namun berdasarkan Undang-Undang KPP atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, itu ada 5. Yang pertama adalah makanan, bahan minuman,
dan minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian yang kedua ada natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Yang ketiga, natura kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan kerja. Dan yang terbaru ada dua, yaitu adalah natura dan kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh APBN, APBD, atau APB desa. Kemudian dan yang terakhir adalah natura dan kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Tuh, oke, boleh dilanjut. Nah, salah satu pengecualian yang paling umum itu adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh seluruh pegawai. Nah, selama diberikan memang secara merata dan memenuhi ketentuan yang berlaku, fasilitas ini tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi para pegawai. Nah, natura atau kenikmatan yang dimaksud dalam kelompok ini yaitu satu, makanan dan minuman yang disediakan di tempat kerja. Yang kedua, kupon bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya. Yang ketiga, bahan makanan atau bahan-bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Nah, tadi kan ada nih disinggung terkait dengan kupon. Jadi, yang dimaksud dengan kupon itu apa? Meliputi apa aja? Nah, yang termasuk dengan kupon ini adalah alat transaksi yang dimana bukan dalam bentuk uang tunai untuk ditukar dengan makanan atau minuman. Kemudian yang kedua adalah penggantian biaya makan atau minum oleh pemberi kerja yang sifatnya reimbursement. Nah, jadi nilai kuponnya ini yang dikecualikan dari objek PPh adalah sebesar 2 juta per pegawai per bulan juga. Atau yang dimana sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan jika pengeluaran tersebut lebih besar dari 2 juta atau 2 juta per pegawai per bulan juga. Jadi yang hanya dikecualikan dari objek pajak itu hanya sebesar 2 juta. Kalau misalkan nominalnya sebesar itu, maka yang tetap diakui itu adalah yang 2 jutanya aja. Yang selebihnya berarti menjadi objek pajak. Nah, di sini selisih lebih dari nilai kupon sebenarnya dikurangin dengan nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh. Maka itu yang akan menjadi objek PPh. Misal, kuponnya itu adalah 10 juta. Sedangkan yang dikecualikan itu adalah 2 juta. Maka 8 jutanya ini akan menjadi objek PPh. Tuh. Oke, boleh dilanjut. Oke, jadi pemerintah juga mengatur nih batasan dan kondisi tertentu terkait dengan makanan atau minuman yang diberikan kepada pegawai. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa pemberian fasilitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang dimana pengaturan pengecualian termasuk dalam batasan bingkisan dalam rangka hari raya dan selain hari raya yang diatur dalam natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Oke, boleh dilanjut. Nah, sini teman-teman bisa lihat contohnya nih. Jadi pada contoh ini akan dijelaskan bagaimana sih perlakuan pajaknya atas penyediaan makanan dan minuman dalam berbagai kondisi. Nah, melalui ilustrasi ini kita juga dapat bayangan, kita juga dapat memahami nih terkait kapan sih fasilitas tersebut termasuk pengecualian dan kapan berpotensi menjadi objek pajak. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, ini penerapan terkait kupon makanan atau minuman, yang di mana PTBA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawai di kantor dengan nilai 2.500.000 per pegawai dan per bulan. Nah, oleh karena itu, pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor. PTBA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor.
kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PTBA. Nilai kupon tersebut senilai 2.700.000 per pegawai divisi pemasaran dan per bulan. Nah, dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran itu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan tidak boleh melebihi nilai makanan atau minuman yang diberikan di kantor PA, yaitu adalah 2.500.000. Nah, oleh karena itu juga kupon yang diterima oleh pegawai divisi pemasaran itu adalah 2.700.000 rupiah. Maka selisihnya adalah 200.000 rupiah. Meskipun penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, jadi untuk perhitungannya ini adalah perhitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai pajak penghasilan adalah 2.700.000-nya dikurangin dengan 2.500.000. Maka eh, selisihnya adalah 200.000. Maka itu yang akan dikenakan sebagai pajak penghasilannya nanti. Oke, boleh dilanjut. Nah, pemerintah juga memberikan pengecualian bagi natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Nah, kebijakan ini juga mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan operasional perusahaan yang berlokasi di wilayah khusus. Nah, jadi sarana prasarana apa aja sih yang digunakan gitu, yang menjadi penentu antara natura dan kenikmatan. Nah, ini yang pertama ada tempat tinggal termasuk dengan perumahan. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah pendidikan. Yang keempat itu peribadatan. Yang kelima pengangkutan. Dan yang keenam ini adalah olahraga tidak termasuk golf, balap perahu, bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif. Nah, sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak. Nah, jadi sarana prasarana atau fasilitas ini dapat diselenggarakan oleh pemberi kerja secara mandiri atau pihak lain yang bekerja sama dengan pemberi kerja, dan pemberi kerja menanggung biaya penyelenggaraan sarana prasarana dan fasilitas yang dimaksud. Nah, sarana dan prasarana ini berupa pelayanan kesehatan atau pendidikan yang dapat diselenggarakan pihak lain di wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha, atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha. Nah, jadi sarana prasarana dan fasilitas pengangkutan ini meliputi dengan pengangkutan untuk pegawai dan keluarga yang sedang melaksanakan penugasan dari kantornya. Tuh. Oke, boleh dilanjut. Nah, oke, slide ini juga melanjutkan kriteria daerah tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas pengecualian. Perusahaan juga perlu nih untuk memahami bahwa kriteria tersebut supaya dapat menerapkan aturannya juga secara tepat di perusahaan masing-masing. Nah, jadi untuk daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit untuk dijangkau dengan transportasi umum, baik itu darat, laut, ataupun udara, yang dimana hal tersebut dapat mengubah potensi ekonomi yang terdesis menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanaman modal yang dimana menanggung resiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah eh, perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter, yang dasar lautnya itu memiliki cadangan mineral termasuk daerah terpencil. Nah, atas hal tersebut, ketidak ketidak ketidaktersediaan dan ketidaklayakan 6 jenis dari 11 jenis prasarana adalah gitu, listrik, air bersih, perumahan yang disewakan oleh pegawai,
rumah sakit atau poliklinik, olahraga, sekolah, pasar, jalan umum atau jembatan, pelabuhan laut atau sungai, atau pelabuhan udara, transportasi angkutan darat, laut, dan juga udara. Tidak termasuk yang telah dibangun oleh pemberi kerja itu sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, ini ada kondisi prasarana disebut tersedia atau tidak layak yang tercatat pada lampiran PMK yang teman-teman bisa lihat sendiri nih. Contohnya seperti nomor satu, ini untuk listrik yang dimana tersedia jika terletak pada di mana lokasi usahanya itu ada listrik PLN, tapi tidak layak kalau misalkan PLN-nya itu padam atau listrik itu padam dengan rata-rata 40 jam per minggunya. Nah, untuk selebihnya teman-teman bisa lihat sendiri terkait dengan lampiran PMK-nya ya. Oke, boleh dilanjut. Di sini natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Nah, berbagai fasilitas seperti tempat tinggal, layanan kesehatan, transportasi, dan sarana penunjang lainnya itu dapat memperoleh perlakuan khusus apabila diberikan di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan PMK 66 tahun 2023. Nah, di mana ada jenis-jenis natura atau kenikmatan yang terperinci yang disertai dengan batasannya atau negatif list. Nah, jadi batasannya itu berupa kriteria penerimaan yang berdasar dari nilai untuk natura itu sendiri dan terkait dengan kriteria penerimaan nilai atau fungsi atas kenikmatan itu sendiri. Nah, tadi selisih atau lebih natura atau kenikmatannya yang diterima itu akan dikurangin dengan batasan berupa nilai tertentu dan itu yang akan menjadi objek PPh-nya yang tadi seperti sudah disampaikan. Nah, terkait dengan perincian natura atau kenikmatan dan contoh perhitungannya nanti akan terlampir sepanjang saya menyampaikan materi ini, ya, teman-teman. Oke, boleh dilanjut. Oke, natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, jadi eh, natura ataupun kenikmatan yang dimana sehubungan dengan persyaratan yang memenuhi terkait dengan keamanan, kesehatan, atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, natura atau kenikmatan tersebut dapat meliputi pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan awak kapal dan sejenisnya, serta natura atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, ataupun bencana sosial. Jadi, untuk kepentingan keselamatan kerja, pakaian seragam ini termasuk dalam bentuk natura ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan memang untuk seragam kerja yang diberlakukan untuk seluruh divisi, itu tidak dikenakan natura, dikecualikan. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada detailnya yang lebih jelas yang dimana terkait dengan natura atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, jadi selain berdasarkan dari lokasi, terdapat pula pengecualian yang diberikan berdasarkan jenis fasilitas atau batasan nilai tertentunya. Jadi, eh, teman-teman dari berbagai perusahaan juga harus memperhatikan nilai manfaat yang diterima oleh pegawainya itu sendiri. Nah, oke, kita kupas satu-satu. Yang pertama, ini terkait dengan bingkisan dari pemberi kerja yang berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan, meliputi hari raya seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak,
dan Tahun Baru Imlek. Nah, batasannya itu yang diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai. Kemudian yang kedua, ini adalah bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan, sebagaimana yang dimaksud dalam pada angka 1. Nah, yang pertama ini ada dua batasan nih. Yang pertama itu diterima atau diperoleh oleh pegawai, dan yang kedua secara keseluruhan bernilai maksimal 3 juta per pegawai dan per tahun pajak. Jadi di sini ada batasan nilainya yaitu 3 juta ya. Kemudian yang ketiga, ini ada peralatan dan fasilitas kerja yang dimana hal tersebut diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawainya untuk melaksanakan pekerjaan seperti komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjang lainnya kayak pulsa dan sambungan internet. Nah, ini diterima oleh pegawai dan juga menunjang pekerjaan pegawai. Yang keempat, ini adalah fasilitas kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Batasannya itu diterima dan diperoleh seluruh pegawai. Dan yang kedua, diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, dan pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang kelima, ini ada fasilitas olahraga dan dari pemberi kerja. Selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan olahraga otomotif. Yang dimana diterima atau diperoleh oleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal 1,5 juta per pegawai dan per tahun pajak. Ini juga ada nominalnya yang menentukan. Kemudian yang keenam, ini adalah fasilitas tempat tinggal dan pemberi kerja yang bersifat komunal dimanfaatkan bersama-sama, antara lain itu adalah mes, asrama, pondokan, atau barak. Nah, batasannya itu diterima oleh pegawai, yang diterima oleh pegawai. Yang kedelapan, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Batasannya itu diterima oleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja. Dan yang kedua, tidak memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan dari pemberi kerja. Kemudian yang kesembilan, itu adalah fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja. Batasannya itu yang diterima oleh pegawai. Yang ke-10, fasilitas peribadahan antara lain berbentuk musola, masjid, dan juga pura, yang dimana diperlukan untuk kegiatan peribadatan. Nah, yang ke-11 ini adalah seluruh natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada tahun 2022. Nah, ini adalah yang diterima oleh pegawai atau pemberi kerja itu sendiri. Oke, boleh aja next. Oke, nah jadi untuk natura atau kenikmatan, contohnya nih dalam batasan nilai bingkisan ya. Nah, jadi contohnya selama tahun 2024, misal nih PTBC, dia memberikan bingkisan kepada Tuan BZ, yang dimana selaku pegawainya dengan perincian pemberiannya sebagai berikut. Yang dimana tanggal 20 Februari 2024, beliau menerima bingkisan dalam bentuk bahan makanan dan minuman dalam rangka Tahun Baru Imlek sebesar 500.000. Nah, pada tanggal 19 Maret 2024, dia terima lagi nih bingkisan berupa seperangkat peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun perusahaan senilai 1 juta. Nah, tanggal 18 Juninya, dia terima lagi bingkisan berupa sebuah televisi dalam rangka apresiasi kinerja senilai 4 juta. Terakhir, dia masih terima pada bulan Agustus bingkisan berupa oven gelombang mikro dalam rangka apresiasi kinerja juga sebesar 2 juta.
Nah, kalau misalkan kita lihat bulan pembelian bingkisannya itu kan ada di bulan Februari, Maret, Juni, dan juga Agustus dengan nilai bingkisannya yang berbeda-beda juga. Nah, batasan nilai bingkisan yang dikecualikan dari objek pajak untuk yang bulan Februari itu adalah 500.000 karena itu memang dikecualikan dari objek pajak. Kemudian pada bulan Maret, Juni, dan Agustus yang dikenakan batasannya itu adalah 3 juta. Nah, jadi nilai bingkisan yang dikenakan sebagai objek pajak itu pada bulan Juni dan juga bulan Agustus yang dimana yang dijadikan sebagai objek pajak itu adalah cuma 2 jutanya aja. Yang dikecualikannya itu adalah sebesar 3 jutanya dari bulan Maret, Juni, dan juga Agustus. Oke, boleh dilanjut. Nah, jadi di sini ada simulasinya juga terkait dengan penerapan aturan dalam kondisi yang memang lebih kompleks. Nah, tujuannya ini adalah biar teman-teman bisa lihat gambaran praktisnya juga mengenai penerapan dari PMK 66 tahun 2023 di lapangan itu sendiri. Oke, nah contohnya ini terkait dengan batasan nilai penghasilan pegawai yang berhak pengecualian terkait dengan fasilitas kendaraan. Yang dimana Tuan JD merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama 4 tahun di PT Jeki, yang dimana Tuan JD tidak memiliki penyertaan modal pada PT Jeki. Namun mulai Januari 2025, Tuan JD menerima fasilitas kendaraan mobil sedan yang diketahui bahwa data dari penghasilan bruto Tuan JD dari PT Jeki dalam bentuk uang, natura, dan fasilitas termasuk dengan fasilitas kendaraan serta penghasilan bruto rata-rata Tuan JD dari PT Jeki dalam 12 bulan terakhir yaitu pada bulan pembelian bingkisan yaitu di bulan Januari, Februari, Maret yang dimana penghasilan bruto dari PT Jeki yang selain fasilitas kendaraan itu adalah 80 juta, 90 juta, dan 100 juta. Nah, sedangkan yang nilai fasilitasnya dari kendaraan itu adalah 20 juta, 22 juta, dan 21 juta. Nah, kalau misalkan kita rata-rata ini dalam 12 bulan terakhir itu kan jadinya 95 juta, 105 juta, dan pada bulan Maret ini adalah 110 juta. Nah, bulan yang akan diperhitungkan untuk menghitung rata-rata penghasilan brutonya itu adalah 12 bulan terakhir, yaitu yang pada bulan Januari itu adalah dari bulan Februari sampai dengan Januari 2025, dan bulan Februarinya ini adalah Maret 2024 sampai dengan Februari 2025, dan untuk bulan pembelian bingkisan Maret ini adalah dari bulan April 2024 sampai dengan Maret 2025. Nah, maka dari situ kita dapat ketahui nih hubungan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan beserta status fasilitas kendaraan tersebut sebagai objek pajak penghasilan. Nah, pada bulan Januari nilai fasilitas kendaraannya adalah 20 juta. Februarinya kan 22 juta, serta Maret ini 21 juta. Nah, jadi status objek pajaknya untuk yang bulan Januari itu dikecualikan dari objek pajak karena kan rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir itu masih di bawah dari 100 juta. Nah, sedangkan kalau misalkan yang bulan Februari 2025 itu dia dikenakan sebagai objek PPh, serta bulan Maret juga dia dikenakan sebagai objek PPh karena rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh eh, Pak Tuan JD ini penghasilan bruto selama 12 bulan terakhir sudah lebih dari 100 juta. Oke, boleh dilanjut. Oke, jadi untuk tata cara penilaian dan perhitungan natura dan kenikmatan. Nah,
jadi terkait dengan tata cara penilaian dan perhitungan penghasilan itu untuk Natura sendiri itu berdasarkan dengan eh, nilai pasarnya untuk Natura, dan yang kedua itu adalah jumlah biaya yang memang dikeluarkan atau yang seharusnya dikeluarkan oleh pemberi untuk kenikmatan itu sendiri. Nah, jadi dalam hal Natura itu kan merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi, yang dimana bentuknya itu tanah atau bangunan, yang dimana dinilai berdasarkan dari nilai pasar itu sendiri. Dan yang kedua, selain tanah atau bangunan, yang dinilai berdasarkan harga pokok penjualannya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah penilaian atas kenikmatan dengan masa pemanfaatan yang dimana lebih dari 1 bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan itu sendiri. Nah, dalam hal kenikmatan diberikan kepada lebih dari satu penerima atas suatu fasilitas, maka dasar penilaiannya akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaat kenikmatan itu sendiri. Oke, boleh dilanjut. Oke, jadi selain penilaian, perusahaan juga harus memahami nih, kapan sih pajak atas natura dan kenikmatan itu harus dipotong. Nah, waktu pemotongan ini menjadi aspek yang penting juga untuk memastikan bahwa kepatuhan eh, terkait dengan administrasi perpajakan juga sudah ditaati oleh masing-masing perusahaan teman-teman. Nah, jadi untuk pemotongan PPh atau natura kenikmatan ini dilakukan pada akhir bulan terjadinya, yaitu yang pertama pada saat terjadi pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dulu untuk natura, atau penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan pelayanan oleh pemberi untuk kenikmatan. Oke, boleh lanjut. Nah, pada saat ini jelaskan nih bagaimana nilai natura atau kenikmatan ini ditambahkan ke penghasilan pegawai setelah digabungkan dengan komponen penghasilan lainnya, yang dimana nilai tersebut akan menjadi dasar juga untuk perhitungan PPh pasal 22. Nah, jadi pemberi imbalan dalam bentuk natura ataupun kenikmatan itu wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ya, untuk pemotongan PPh oleh pemberi imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan itu dilakukan kan pada akhir bulan tadi, pada saat pengalihan atau terutama penghasilan yang bersangkutan sesuai peristiwa yang terjadi lebih dulu, dan juga terkait dengan penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau layanan oleh pemberi untuk kenikmatan. Nah, untuk terkait dengan penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura atau kenikmatan, yang dimana yang memang pada saat itu diperoleh pada masa pajak Januari 2023 sampai dengan masa pajak Juni 2023 itu dikecualikan dari pemotongan PPh. Nah, jadi atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 lalu yang belum dilakukan pemotongan PPh. Nah, atas PPh tersebut maka kita wajib untuk menghitung dan bayar sendiri serta dilaporkan atau penerimaan dilaporkan oleh penerima dalam SPT PPh-nya. Tapi ini kan sudah lewat ya teman-teman 2023. Sekarang udah 2026, udah 3 tahun yang lalu. Boleh lanjut. Nah, kemudian untuk contoh penilaian dan penghitungan secara umum. Nah, jadi kita ada 2 contoh nih, yang gimana hubungan jasa antara wajib pajak. Nah, jadi di mana Nona AJA ini merupakan seorang bintang iklan yang menandatangani kontrak dengan PT JZ, yang dimana merupakan sebuah perusahaan kosmetik. Nah,
untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media atas jasa tersebut pada bulan Desember 2023, Nona JA menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk alat-alat kosmetik dari PT JZ, yang di mana harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar 10 juta rupiah. Nah, dalam hal ini, Nona JA menerima penghasilan nih dalam bentuk natura pada bulan Desember 2023 yang akan menjadi objek pemotongan dari Nona JA terkait dengan PPh pasal 21-nya itu sebesar 10 juta rupiah. Jadi 10 jutanya itu harus diakui. Kemudian, nah ini ada contoh yang kedua terkait dengan hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dan juga pegawai dengan pegawai yang dimana pada bulan September 2023 PTJC memiliki fasilitas memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya JX selaku pegawainya. Yang dimana apartemennya itu disewa nih oleh PTJC JC dari pihak ketiga secara bulanan selama bulan September 2023. Nah, biaya-biayanya ini terkait dengan biaya sewa apartemennya ada 50 juta, biaya pemeliharaan lingkungannya 15 juta, biaya utilitiesnya 10 juta, yang dimana total biayanya itu adalah 75 juta. Nah, fasilitas tempat tinggal ini merupakan hak penggunaan yang diberikan oleh perseorangan atau individu yang dimana dikecualikan dari objek PPh sepanjang nilai tidak lebih dari 2 juta per pegawai atau bulan. Nah, fasilitas apartemen yang akan menjadi objek pemotongan PPh pasal 21-nya ini adalah sebesar 73 juta. Jadi dari 75 jutanya ini kita kurangin dengan batasannya itu senilai 2 juta, maka yang bisa diakui pada PPh 21 Nyonya JX ini adalah sebesar 73 jutanya. Tuh, oke. Udah lanjut. Oke. Nah, contoh untuk selisih lebih nilai. Ini kan tadi sudah sempat kita bahas ya, mungkin kita akan bahas lebih detailnya lagi. Boleh di next? Nah, ini nih. Tadi kan berdasarkan pada tabel yang sebelumnya, itu kan pelakuan pengenaan pajak atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang berupa bingkisan dari Tuan BZ ya. Yang dimana sebenarnya pada bulan Februari ini eh, itu digunakan dalam rangka Tahun Baru Imlek yang dikecualikan seluruhnya dari objek pajak penghasilan karena tidak terdapat batasan nilai untuk natura yang diberikan dalam bentuk bingkisan berupa makanan. Nah, sedangkan pada bulan Maret 2024 itu kan diberikan atas dalam rangka keagamaan, Hari Raya Keagamaan, sehingga pembatasannya itu nggak boleh lebih dari 3 juta untuk tiap pegawainya untuk 1 tahun pajak. Nah, untuk yang bulan Juni itu kan bingkisannya diberikan dalam bentuk hari raya keagamaan yang dimana besarnya itu adalah 2 juta yang menjadi objek pajak itu adalah 2 juta rupiah yang merupakan selisih lebih antara akumulasi dari nilai bingkisan yang diterima oleh Tuan BZ pada bulan Juni yang dikurangi dengan batasan nilai bingkisannya itu adalah 2 juta. Nah, untuk yang bulan Agustus 2024, bingkisan yang diterima oleh Tuan BZ ini senilai 2 juta yang dimana merupakan objek pajak penghasilan karena kan sudah diakumulasi juga dari nilai bingkisan yang diterima oleh Tuan BZ pada sampai dengan bulan Juni 2024. Nah, itu telah melebihi batasan nilai bingkisan yang artinya dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Oke, boleh di next. Nah, ini dia. Setelah kita lihat kan beberapa slide sebelumnya, nah kita di sini akan lihat nih bahwa pemberian natura atau kenikmatan itu dapat mempengaruhi besarnya perubahan bruto, penghasilan bruto kita, dan yang pada akhirnya itu dapat mempengaruhi jumlah pajak yang akan dipotong. Oke, nah jadi ini kan di mana Sandi Sandera
adalah direktur di PT ABC, yang dimana pada bulan Juli 2023 ini memperoleh gaji sebesar 5 juta per bulan. Asumsi ya teman-teman, 5 juta sebagai direktur. Beserta dengan memperoleh fasilitas keanggotaan Gulf sebesar 870.000. Yang dimana Sandi Sandara ini menikah dengan satu orang anak. Nah, jadi untuk perhitungan PPh-nya, kita ikutkan terkait dengan gaji sebulannya itu 5 juta, serta keanggotaan Gulf-nya 870.000, maka penghasilan brutonya dia jadi naik nih. Nggak cuma atas gaji dia aja, tapi juga terkait dengan keanggotaan Gulf-nya. Itu jadi 5.870.000. Yang dimana pengurang itu seperti biasa, biaya jabatan, penghasilan neto sebulan, kemudian juga terkait dengan PTKP. Akhirnya kenalah PKP-nya adalah 3.918. Nah, eh, atas penambahan keanggotaan Gulf ini juga menjadi dasar besarnya atau naiknya atas penghasilan kena pajak yang dikenakan oleh individu. Yang dimana mungkin PPh 21 tahunnya ini ternyata lebih kecil, tapi ternyata karena adanya eh, natura atau kenikmatan terkait dengan keanggotaan golf jadi lebih besar. Tuh. Oke, boleh dilanjut. Nah, jadi perlakuan pemberi biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk eh, natura dan atau kenikmatan pada pasal 2 ini adalah biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang berkenaan dengan bruto untuk menentukan penghasilan dari penghasilan pemberi kerja atau pemberi imbalan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian yang kedua, ini adalah terkait dengan biaya penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 yang merupakan biaya penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai. Dan yang ketiga, ini biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang merupakan biaya penggantian ataupun imbalan karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Oke, boleh di next. Oke, kita masuk ke ketentuan teknis pembebanan daya. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita memahami juga nih, setelah kita memahami terapan pajak atas natura dan juga kenikmatan dari sisi penerima, kita juga harus perlu memahami bagaimana perlakuan biaya tersebut dari sisi perusahaannya. Nah, jadi berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila natura atau kenikmatan yang diberikan itu memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dibebankan, lebih dari 1 tahun, maka pengeluarannya itu dibebankan melalui mekanisme penyusutan atau amortisasi sesuai dengan ketentuan pekerjaan. Nah, yang kedua, sementara itu, apabila natura atau kenikmatan memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun, biaya tersebut dapat dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran. Kemudian selain itu, pemberi kerja atau pemberi imbalan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan biaya natura dan kenikmatan tersebut dalam SPT tahunan PPh Badan. Nah, ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai sebelum 1 Januari 2022. Dan awal tahun 2022 bagi pemberi dengan buku 2022 mulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya. Oke, mulai di next. Nah, pada saat ini juga dijelaskan kewajiban pelaporannya yang diatur pada pasal 2 ayat 6 PMK 66 tahun 2023 yang dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian melaporkan biaya penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan beserta pegawai
atau penerima imbalan atau penggantian dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dengan kata lain, selain melakukan pencatatan internal, perusahaan juga harus memastikan nih bahwa informasi terkait dengan natura dan kenikmatannya itu tercermin dalam pelaporan pajak tahunannya. Nah, sering banget nih dokumentasi yang nggak lengkap dan juga yang kurang akurat ini sangat penting karena akan menjadi pendukung pada saat pelaporan itu terjadi. Jadi jaga-jaga buat kita semua untuk meminimalkan potensi koreksi yang ada pada saat jika terjadinya pemeriksaan pajak nanti. Oke, boleh dilanjut. Nah, meskipun PMK 66 tahun 2023 ini telah memberikan pedoman yang jelas, implementasi di lapangannya ini masih memerlukan perhatian khusus dari perusahaan karena ada beberapa area yang perlu dievaluasi. Di antaranya itu adalah inventarisasi seluruh benefit yang diberikan oleh karyawan, karena seringkali terdapat fasilitas yang diberikan oleh berbagai unit kerja tanpa adanya dokumentasi yang jelas. Kemudian, perusahaan perlu juga untuk klasifikasi, untuk menentuin nih, apakah si benefitnya ini termasuk objek pajak atau bukan objek pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, tantangan berikutnya ini menentukan nilai natura atau kenikmatan secara tepat karena penilaian yang kurang tepat itu dapat mempengaruhi besarnya pajak yang harus dipotong oleh pegawai. Tuh, teman-teman hati-hati juga ya. Nah, selain itu perusahaan juga perlu melakukan penyesuaian atas sistem payroll-nya dan penghitungan PPh pasal 21 maupun PPh pasal 26 agar dapat mengakomodasi ketentuan pada PMK 66 ini. Dan yang terakhir, aspek dokumentasi dan juga administrasi pendukungnya harus diperkuat lagi, karena itu akan menjadi dasar dalam proses pelaporan serta pemeriksaan perpajakannya. Jadi selama 5 tahun terakhir mohon untuk disimpan terlebih dahulu terkait dengan dokumentasi dan administrasinya terkait dengan benefit income ya, teman-teman. Oke, boleh dilanjut. Nah, sebagai penutup, terdapat beberapa poin penting juga yang dapat kita simpulkan nih dalam pembahasan kita hari ini, yang dimana pertama, natura dan kenikmatan itu pada prinsipnya kini merupakan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang HPP, juga dengan PMK 66 tahun 2023. Nah, yang kedua ini, nggak seluruh benefit itu dikenakan pajak, karena pemerintah juga memberikan beberapa pengecualian, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Ketiga, perusahaan perlu juga untuk memahami dan mengevaluasi seluruh kebijakan benefit yang diberikan kepada karyawannya agar perlakuan pajaknya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kebijakan kompensasi dan benefit yang diberikan kepada karyawan harus selalu disertai dengan analisis perpajakan yang memadai. Nah, jadi teman-teman semua, pesan utama yang dapat saya sampaikan terkait dengan PMK 66 tahun 2023 ini adalah bahwa pemberian benefit yang tepat harus diikuti dengan perlakuan pajak yang tepat. Nah, jadi perusahaan juga dapat tetap memberikan kesejahteraan kepada karyawannya sekaligus menjaga kepatuhan perpajakan secara optimal. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga dapat menjadi referensi dalam penerapan kebijakan benefit karyawan di perusahaan masing-masing.